Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 105. Dan suatu kali apabila tataran jiwanya menghendaki kesempurnaan, maka dengan mudah ia akan bisa bersatu dengan roh suci. Tetapi sejarah manusia belum pernah bisa menceritakan tentang seseorang yang sudah bisa bersatu dengan roh suci, baca hidup, seperti yang diidam-idamkan oleh manusia itu sendiri, manusia yang sudah sadar. Sangaji memiliki tenaga sakti yang tertimbun dalam dirinya, berkat bersatunya getah sakti Dewa Daru, ilmu sakti Kumayan Jati dan ilmu sakti Bayu Sejati. Hebatnya tak terkatakan. Karena itu andai kata seseorang secara kebetulan bisa menekuni ilmu warisan sakti yang tertera pada keris Kiai Tunggul Manik, hasilnya tidaklah seperti yang diperoleh oleh Sangaji. Itulah sebabnya pula, keadaan diri Titisari tidaklah sehebat yang terjadi dalam tubuh Sangaji. Waktu itu Sangaji telah melanjutkan penekunannya pada tingkatan kelompok ukiran yang ke-13. Warna wajahnya kini berubah-ubah cepat dari ungu ke hijau. Kadang hitam, merah, putih, kuning, biru dan coklat. Pada saat wajahnya menyinarkan cahaya tua, tubuhnya menggigil hebat seperti seorang terjepit dalam kerangkengan es. Sebaliknya apabila warna wajahnya menyinarkan cahaya ringan, keringatnya membersit bagai embun. Inilah suatu kejadian yang jarang terjadi dalam percaturan manusia. Karena peristiwa itu menyatakan bahwa Sangaji kini sudah bisa menggabungkan antara hawa dingin dan panas, keras dan lemas, kosong berisi. Tetapi di samping itu, sesungguhnya Sangaji terancam suatu bahaya besar. Apabila sedikit tercampur suatu nafsu, pergolakan budi pekerti, tubuhnya bisa pecah dan tulang belulang hancur berantakan. Seperti diketahui, tenaga sakti Sangaji yang tersekam dalam dirinya boleh dikatakan tiada bandingannya, setelah berhasil menjadi satu berkat pukulan Bagas Wilatika. Hanya saja dia belum memperoleh suatu ilmu atau suatu petunjuk yang tepat untuk menyalurkan tenaga sakti tersebut. Tunggul Manik merupakan suatu terusan yang tepat dan kokoh. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa tenaga sakti yang tertimbun dalam dirinya bagaikan bendungan air yang mendadak sontak memperoleh jalan keluar. Pergolakannya tak terkatakan lagi. Seumpama Sangaji tiada mempunyai keseimbangan, ia seperti kanak-kanak memutar martil dengan cepat dan akhirnya memukul dirinya sendiri. Keseimbangan itu ialah, tiadanya nafsu, kosong dari karsa. Sangaji menekuni guratan ilmu sakti tersebut bukanlah terdorong oleh suatu angan atau cita-cita hendak merajai dunia. Dia hanya terdorong oleh kehendak Titisari belaka. Inilah yang menolong jiwanya. Sebaliknya apabila seseorang menekuni ilmu sakti tersebut karena ingin menjago jagat atau karena dendam kesumat hendak membalas, maka ia akan hancur berantakan sebelum berhasil. Di kemudian hari tahulah Sangaji, mengapa mereka yang saling berebut hendak memiliki pusaka Bende Mataram mati karena terlanggar nafsunya sendiri. Kunci utama untuk bisa membaca guratan ilmu sakti tersebut adalah darah. Memegang keris berarti bersentuhan dengan denyut darah. Makin hebat dia bernafsu, makin peka pantangan itu. Dengan demikian, jelaslah sudah mengapa Sangaji berhasil mewarisi ilmu sakti tersebut. Bukan karena dia lebih hebat dari para ksatria yang saling berebut, tetapi semata-mata karena tiada nafsu, baca ambisi, hendak memiliki suatu kelebihan setelah menekuni guratan keris Kiai Tunggul Manik. Beberapa saat kemudian, semua cahaya yang timbul pada wajahnya berangsur-angsur menjadi pudar. Dalam diri Sangaji timbul semangat dan tenaga hebat yang dapat diatur sekehendaknya. Dia bisa mengerahkan tenaga cepat dan berbareng menarik menurut keinginannya. Malahan seluruh ruas tulang tubuhnya terasa nyaman dan nikmat luar biasa. Seperti orang berjalan di suatu lapangan yang nyaman, ia melanjutkan menekuni kelompok ukiran ke-14 yang merupakan guratan terakhir. Pada wajahnya tiada lagi terjadi suatu perubahan. Kecuali bertambah menjadi terang segar dan berseri-seri. Matanya bersinar tajam bening pula dan agung. Waktu telah tamat, Sangaji berhenti sejenak. Kemudian mengulangi mulai yang pertama. Keadaannya tetap wajar seperti tak pernah terjadi sesuatu. Setelah selesai, mendadak saja ia bangkit dan mencium keris pusaka itu berulang kali sambil berlutut. Kemudian berkata penuh perasaan. Aku Sangaji dengan ini perkenankan menghaturkan rasa terima kasih tak terhingga. Secara kebetulan aku melihat dan menekuni ilmu warisanmu. Bukan terdorong oleh nafsu hendak mewarisi ilmumu, tetapi karena semata-mata hendak menyenangkan hati kekasihku. Tapi betapapun juga aku sudah meregup ilmu saktimu.
Aku berjanji akan menggunakan ilmu sakti warisanmu untuk kebajikan sesama hidup. Pimpinlah aku dan tunjukkan kepada suatu cita-cita yang suci bersih, sehingga aku kelak takkan mencemarkan nama besarmu. Pada saat itu Titisari ikut berlutut di sampingnya dan berdoa setengah berbisik, memang benar akulah yang mendorong Sangaji menekuni ilmu warisanmu. Aku berjanji hendak ikut mewujudkan sumpahnya. Karena itu, engkau harus menjadikan aku istrinya. Agar dengan demikian, aku senantiasa dapat mendampingi dan memperingatkan apabila dia berkelakuan buruk dan dapat pula mengingatkan sumpahnya kepadamu hendak berbuat kebajikan. Aku telah menghafal guratan ilmu warisanmu. Tetapi aku bersumpah takkan mempelajari asal saja engkau menjadikan aku ini untuk memberi petunjuk suatu cita suci bersih kepadanya. Dan lagi, engkau harus mengabulkan permintaanku ialah, dia tidak boleh beristri lain kecuali aku, agar aku bisa memilikinya seluruhnya. Mendengar doa Titisari, Sangaji berkata, apakah engkau mengira, aku bakal mengambil seorang istri lain? Di dunia ini hanya engkau dan Sony the Hope. Mendengar nama itu, semangat Sangaji seperti kabur. Wajahnya berubah pucat. Tak terasa ia menundukkan kepala. Titisari, katanya berbisik. Sungguh, dalam hatiku hanya ada engkau. Tentang dia, bukankah bisa diselesaikan dengan cara lain? Titisari kegirangan sampai berjingkrak. Lantas saja berseru, kau berjanji? Sangaji mengangguk. Selagi hendak berbicara, Titisari menangkap tangannya sambil menyeret. Gurumu dalam bahaya. Apakah engkau akan membiarkan gurumu yang sudah tua itu mengalami nasib seperti Paman Wirapati? Diingatkan tentang gurunya, hati Sangaji tergetar. Kemarin malam, ia mendengar gurunya menggugat tentang tingkah laku Sanjaya memanggil Pringga Sakti. Karena tekunnya ia menolong Titisari ia sampai melupakan segalanya. Kini, gurunya tiada dalam benteng. Kemanakah dia? Tanpa berbicara lagi ia menekan pergelangan tangan Titisari dan melesat keluar. Di luar perhitungannya, tubuhnya terbang melintasi ruang tengah. Baik Titisari maupun dia sendiri memekik kaget. Sesungguhnya, ilmu warisan yang telah ditekuninya bersatu dengan tenaga sakti yang tersekap dalam tubuh Sangaji. Ilmu itu sendiri, merupakan kunci penghubung mulai dari angan-angan, budi, pekerti, pancadria sampai menembus sarwa jasmaniah mulai dari sumsum, tulang, darah, urat, daging, kulit dan rambut. Maka gerak-gerik Sangaji adalah gerak hidup sendiri, ia menjadi lincah, gesit, tangkas, bertenaga luar biasa dan peka. Seseorang yang susah untuk mencapai ia bisa melakukan dengan gampang. Gaya berat Titisari bukan soal lagi baginya. Hanya saja dia belum bisa memperhitungkan kekuatannya sendiri. Biasanya dia hanya melesat sewajar orang-orang sakti pada zaman itu. Tak taunya baru menjejak tanah, terpental tinggi dan terbang setinggi atap benteng. Tahu-tahu ia turun dengan manisnya di depan ambang pintu dengan masih tetap menggandeng Titisari. Yang sadar akan perubahan itu adalah Titisari. Dasar ia masih kanak-kanak, maka ia ingin menguji. Serunya riang, Paman Gagak Seta bisa menumbangkan pohon dari kejauhan. Aku ingin melihat apakah engkau bisa menumbangkan benteng ini. Ilmu Kumayan Jati sudah lebur, potong Sangaji. Kau kini adalah pewaris ilmu sakti yang tiada bandingnya. Bukankah engkau perlu membuktikan? Sangaji mengeluh. Tapi karena semenjak dahulu ia merasa takluk kepada kekasihnya, maka ia tak membantah. Hanya berkata, benteng ini bukan milikku atau milikmu. Juga bukan milik siapa saja, tungkas Titisari. Baik. Tetapi bagaimana dengan kedua pusaka sakti yang keramat itu? Tanpa berbicara lagi, Titisari segera mengambil kedua pusaka sakti yang keramat itu. Setelah itu ia lari keluar mendampingi Sangaji. Di halaman depan Sangaji mencoba menyalurkan tenaganya. Benar-benar dia heran, karena dengan mendadak saja ia merasa seperti mampu meremuk dunia. Terus ia melontarkan dengan tenaga 7 bagian. Dan pada saat itu, benteng tergoncang hebat. Kesudahannya dengan suara gemuruh benteng yang sudah tua itu runtuh berantakan. Dindingnya hancur lebur berpuing-puing dan tiang-tiangnya remuk berserakan. Titisari terperanjat oleh rasa kagum dan giris. Sangaji sendiri pun tak terkecuali. Pada saat itu, sadarlah dia akan kekuatannya. Pikirnya, ilmu yang telah dicobanya itu benar-benar luar biasa hebat. Kalau pukulanku tadi mengenai manusia, apakah jadinya? Memikir demikian ia jadi ngeri sendiri.
Karena terdorong oleh rasa ingin mengetahui keadaan gurunya, cepat ia memutar tubuh dan sambil menggandeng Titisari meninggalkan benteng. Makin lama jalannya makin cepat. Akhirnya Titisari merasa seperti dibawa terbang seekor Garuda. Waktu itu matahari hampir tenggelam. Suasana alam aman damai. Sinar matahari memantul malas pada batu dan pohon-pohon. Angin meniup lembut menyemarakan rasa hati yang mendambakan ketentraman. Sang Aji berjalan tanpa tujuan tertentu. Ia hanya menuruti gejolak hatinya belaka. Teringat bahwa Pangeran Bumi Gede sedang memimpin pertempuran melawan tentara kerajaan, maka ia mengarah ke Yogyakarta. Dia percaya, Sanjaya pasti berada di dekat ayah angkatnya. Itu berarti pula, bahwa Pringgasakti berada pula di sana. Tiba-tiba di tengah jalan jauh di sana, ia melihat beberapa orang menggeletak tak berkutik. Cepat ia menghampiri dan segera mengenal siapa mereka. Celaka! Sang Aji mengeluh. Bukankah mereka budak-budak Sang Dewa Resi? Hai! Yang di sana kukira salah seorang pendekar undangan Pangeran Bumi Gede. Tak usah lama, Titisari segera mengenalnya. Terus saja ia menduga. Mereka ini mati karena suatu pukulan tangan. Coba periksa tubuhnya. Sang Aji meraba dada mereka. Semuanya sudah dingin kaku. Terang, mereka sudah lama mati. Coba ia menarik tangan Titisari sambil berkata, kita menyekap diri hampir 1 malam 1 hari. Agaknya telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Mereka meneruskan perjalanan dengan cepat. Pohon-pohon seperti melayang balik. Setelah melintasi belokan, Sang Aji melihat 7 orang tergantung pada sebatang pohon gundul. Setelah diamat-amati, ternyata laskar kerajaan. Dengan demikian timbullah suatu dugaan lain, Titisari yang usilan segera berteriak. Inilah perbuatan laskar Bumi Gede. Jika demikian, siang tadi telah terjadi suatu pertempuran di sini. Apakah guru terlibat dalam pertempuran ini? Sang Aji minta pertimbangan. Meskipun sudah bertanya, namun karena mengkhawatirkan keselamatan gurunya ia tak menunggu jawaban Titisari. Ia lari lagi sambil berlompat-lompatan. Kecepatannya sudah tak terlukiskan lagi. Mahkota-mahkota pohon-pohonan seperti dilintasi dengan mudah. Dengan demikian benarlah ramalan orang, bahwasanya barang siapa dapat memiliki pusaka Bende Mataram dan Kiai Tunggul Manik akan bisa terbang melintasi puncak-puncak pohon. Soalnya tenaga pantulannya luar biasa kuat, sehingga loncatan kaki bagai loncatan seekor katak membawa berat tubuhnya. Sepanjang jalan ia melihat mayat-mayat bergelimpangan. Sebagian besar terdiri laskar-laskar Pangeran Bumi Gede. Tatkala hendak melewati belokan, mendadak saja pendengaran Sang Aji yang luar biasa tajam mendengar suara orang tertawa gagak seta yang diselingi dengan makian nyaring. Kebo Edan! Kau jangan usilan. Di sini masih ada aku. Cepat ia lari mengarah ke suara itu yang datangnya dari balik gundukan. Mendadak saja sebuah penggada menyambut kedatangannya dengan dibarengi bentakan. Berhenti! Siapa? Sang Aji tak menggubris. Tanpa menghentikan langkah ia membalikkan tangan dan mengibas ke belakang. Maka terdengarlah suara jeritan ngeri dengan disusul suara bergedebrukan. Sang Aji tercengang. Ia berhenti berbaring menoleh, ia melihat seorang berpakaian gerombongan menggeletak di tanah sambil menekap pundaknya. Ternyata penggada tadi terpental balik dan tertancap di pundak orang itu, setelah kena kibasan tangan Sang Aji. Keruan saja, Sang Aji menjadi tertegun-tegun. Tadi, tiada tahu maksudnya hendak mencelakai orang, ia hanya mengibas sekedar menangkis atau memancangkan arah bidikan. Tak tahunya, tenaganya kini luar biasa kuat. Begitu tangannya bergerak, penggada itu terpental balik dengan kecepatan luar biasa. Cepat-cepat Sang Aji menghampiri orang itu. Ternyata dia adalah Yuyu Rumpung pendekar Banyumas penasihat Sang Dewa Resi yang dahulu merupakan momok baginya. Gugup ia berkata, aku kesalahan melukaimu. Benar-benar tak kusengaja. Aku sangat menyesal. Terus ia mengulurkan tangan hendak menolong mencabut penggada itu. Dengan Yuyu Rumpung, sesungguhnya Sang Aji tiada mempunyai dendam kesumat. Pendekar itu, dahulu merupakan momok besar baginya. Tapi setelah memperoleh ilmu sakti Kumayan Jati ia tak perlu takut lagi. Apalagi kini, ia sudah mewarisi ilmu sakti Bende Mataram. Lantas timbullah anggapannya, bahwa orang semacam Yuyu Rumpung adalah bagai seekor kelinci yang membutuhkan perlindungannya.
Sekelumit dendam untuk menuntut balas sama sekali tiada padanya. Pernyataan rasa sesalnya terbersit dari hati nuraninya yang bersih. Sebaliknya betapa Yuyurumpung dapat mengerti keadaan hati Sangaji. Begitu melihat Sangaji walaupun merasa jeri setelah menyaksikan kemajuan bocah itu tatkala melawan Pringgasakti, lantas saja wajahnya menyeringai. Matanya melotot dan seluruh tubuhnya menggigil karena marah. Sama sekali tak terduga ia mengerahkan segenap tenaganya. Kemudian menghantam perut Sangaji yang sedang membungkuk hendak mencabut penggada yang tertancap di pundaknya. Bluk! Karena jaraknya sangat dekat, lagi pula sama sekali tak menduga buruk, Sangaji kena terhantam perutnya tanpa bisa mengelak sedikit pun juga. Ia kaget. Berbareng dengan itu terdengarlah jerit Yuyurumpung setinggi langit. Ternyata ia terpental tinggi di udara dan punggungnya terbanting pada suatu pohon. Kakinya patah dan darah segar menyembur dari mulutnya. Kiranya ilmu Trisakti yang sudah bisa mempersatukan ilmu Trisakti Sangaji bekerja secara otomatis, apabila bertemu dengan tenaga dorong dari luar. Pada detik itu, terus bekerja mengadakan perlawanan. Tentu saja, meskipun Yuyurumpung bukanlah seorang pendekar murahan, ia tak tahan kena gempurannya. Sebaliknya Sangaji merasa tak enak hatinya melihat Yuyurumpung terluka parah. Titisari yang biasanya hanya menuruti kemauannya sendiri pun jadi tak sampai hati. Dengan tetap mendampingi Sangaji ia berjalan mendekati. "Kenapa kau memukul kakakku?" katanya lembut agak menyesal. Yuyurumpung tak kuasa menjawab. Tenaganya punah. Dengan mata melotot ia mengawasi Sangaji. Pada wajahnya terbayang rasa heran, kagum, gusar dan takut. Tak lama kemudian kepalanya tertunduk. Napasnya melayang. Dan tamatlah riwayat Yuyurumpung, pendekar besar penasihat Sang Dewa Resi, di tengah alam yang sunyi sepi. Pada saat itu suara gagak seta dan suara pertempuran terdengar kian nyata. Sangaji tak sempat lagi mengurusi keadaan Yuyurumpung. Lagi pula, pendekar itu sudah mati. Maka dengan menggandeng Titisari ia mendaki gundukan dengan cepat. Dan di balik gundukan nampaklah beberapa orang sedang bertempur dengan serunya. Seorang bertubuh hitam lekam sedang dikepung 7 orang. Dia adalah Pringgasakti. Sedang yang mengepung, Jaga Saradenta, Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo, Ki Tunjung Biru, Suropati, Suryaningrat dan Bagus Kempong. Ini tidak adil. Tidak adil. Bagaimana pendapatmu? Teriak seorang yang bersuara seperti gembreng pecah. Dialah Kebo Bangah paman Sang Dewa Resi. Biarkan dulu. Mereka bukan berkelahi dengan sungguh-sungguh. Masing-masing lagi memamerkan kepandaiannya, kata Gagak Seta. Pringgasakti berkelahi dengan gagah, ia menyerang cepat. Tetapi lawan-lawannya bukan pula orang sembarangan. Hanya saja mereka bukan dari satu perguruan sehingga cara berkelahi mereka lebih bercorak perseorangan. Hanya Suryaningrat dan Bagus Kempong belaka yang mempunyai corak berkelahi yang sama. Dengan demikian, sebenarnya tidaklah kena ucapan Kebo Bangah bahwa Pringgasakti sedang dikerubut 7 orang. Sebaliknya penglihatan Gagak Seta lebih tepat. Meskipun demikian, ucapan Kebo Bangah itu sedikit banyak telah menggugah hati Adipati Surengpati yang nampak pula berdiri menonton dari luar gelanggang. Di sampingnya berdiri 2 orang lagi. Ternyata mereka adalah Gagak Handaka dan Ranggajaya. Titisari tak begitu baik kesannya terhadap Pringgasakti. Karena itu ia tak begitu memedulikan. Tetapi apabila Pringgasakti kena rangsak dan terancam bahaya, betapapun juga hatinya tak tega. Sangaji sebaliknya merasa terheran-heran melihat cara mereka bertempur, ia merasa cara berkelahi mereka tak wajar. Banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan yang menyolok. Misalnya, sewaktu merangsek bisa memukul dengan dibarengi menyodok miring. Tetapi mereka tak melakukan demikian. Pringgasakti yang terkenal gagah pun, mengapa tak melepaskan pukulan sambil melibat. Pemuda itu belum sadar, bahwa ilmu yang dimiliki kini adalah ilmu sakti tertinggi di dunia. Sehingga ilmu kepandaian mereka bukanlah bandingannya. Apa yang mereka tak dapat melakukan, bagi Sangaji mudahnya seperti membalik tangan. Sebaliknya apa yang terpikir oleh Sangaji mereka sama sekali tiada. Mendadak saja selagi ia terheran-heran, berkelebatlah sesosok bayangan. Itulah Adipati Surengpati yang terus saja memasuki gelanggang dan membagi gaplokan kepada mereka. Berkata nyaring, benar tak adil? Masakan 7 orang mengepung muridku seorang. Saudara Kebo Bangah, jikalau aku memberi ajaran kepada mereka apakah aku kurang adil?
Tentu saja tidak, sahut Kebo Bangah dengan tertawa riuh. Kentutmu, maki Gagak Seta. Mereka semua adalah anak kemarin sore. Sedangkan jangkrik bongol, binatang yang sudah berbulu lebat. Kalau memang mau mengadu kepandaian carilah Kiai Kasan Kesambi. Sekarang muridnya dikerubut manusia-manusia campur aduk. Bukankah masih bisa dibicarakan? Adipati Surengpati kenal watak Gagak Seta. Meskipun agak angin-anginan, tetapi dia seorang satria sejati yang bisa memaksa hatinya untuk mendengarkan. Maka ia bertanya, apa yang harus dibicarakan? Bukankah murid-murid Kiai Kasan Kesambi berada di sini? Muridmu pun ada pula. Kalau kau mau menguji kepandaian Kiai Kasan Kesambi, bukankah kau bisa mengadu mereka dengan muridmu? Mendengar keterangan Gagak Seta, Adipati Surengpati meloncat keluar gelanggang. Tetapi Ki Hajar Karangpandan yang beradat berangasan dan mau menang sendiri, tak mau mengerti. Cepat ia melesat dan membalas melontarkan pukulan. Di antara mereka yang mengerubut, Ki Hajar Karangpandan termasuk seorang yang paling tinggi ilmunya di samping Bagus Kempong. Sebaliknya Adipati Surengpati menganggap terlalu enteng. Dia hanya mengibaskan tangan. Tahu-tahu dadanya terasa nyeri luar biasa. Sebat ia menutup diri, lalu tangan kirinya menyambar lengan Ki Hajar Karangpandan. Ki Hajar Karangpandan kaget. Ia melompat mundur. Meskipun demikian tak urung lengan bajunya terobek. Tatkala itu juga Jaga Saradenta melesat pula menyerang pinggang. Dengan gerakan manis, Adipati Surengpati menggeser ke samping. Kakinya digerakkan dan Jaga Saradenta terpental jungkir balik mencium tanah. Melihat keperkasaan ayahnya, Titisari hampir saja bersorak girang oleh bangga hati. Untung ia melihat wajah Sang Aji yang nampak berkerut-kerut. Ia jadi heran dan batal menyatakan kegirangan hatinya. Selagi hendak berkata, terdengar suara Kebo Bangah tertawa terkekeh-kekeh. Saudara Surengpati, mereka semua ini adalah sebangsa kantong nasi. Masakan kau begitu bersungguh-sungguh? Bukan main mendongkolnya hati Ki Hajar Karangpandan. Selama hidupnya belum pernah ia terkalahkan. Apalagi kena dihina demikian rupa. Terus saja dia berteriak, menumpas muridnya, harus menyikat gurunya dahulu. Mari! Semua yang tadi mengembut Pringgasakti bersiaga dengan serentak. Tapi Adipati Surengpati tidak memberi kesempatan kepada mereka. Dengan gesit ia menyambar ke kiri, ke kanan. Dan seperti tadi, masing-masing menerima gaplokan. Melihat sepak terjang Adipati Surengpati, Gagak Handaka yang berhati sabar tak dapat lagi mengendalikan diri. Ia tak rela menyaksikan adik seperguruannya kena gaplokan di depan umum. Dengan memberi isyarat kepada Ranggajaya ia melesat memasuki gelanggang. Dan melihat kedatangan mereka. Adipati Surengpati tak berani lagi sembrono. Bagus. Kau dulu pernah memukul aku. Coba, aku ingin merasakan kesanggupanmu lagi. Ditantang demikian, Gagak Handaka lantas mengedipi Bagus Kempong dan Suryaningrat. Kemudian berkata Ki Hajar Karangpandan, Panembahan Tirtomoyo, Jaga Saradenta dan Ki Tunjung Biru. Berilah kami kesempatan menjajal keperkasaan beliau. Beliau menantang kami sebagai murid-murid Kiai Kasan Kesambi. Sudah sepantasnya kami harus meladeni. Tetapi Jaga Saradenta yang biasa membawa adatnya sendiri, betapa mau mengerti. Sahutnya, musuh kami adalah iblis itu. Kalian boleh berhantam dengan Adipati Surengpati. Kami tak menghalang-halangi. Demikian pula, tuan-tuan pun jangan menghalang-halangi kami. Gagak Handaka belum mengerti persoalan Jaga Saradenta dengan iblis Pringgasakti. Karena itu ia tertegun heran mendengarkan kekerasan hatinya. Selagi ia berbimbang-bimbang mendadak Kebo Bangah memperdengarkan tertawanya. Pendekar itu berkata nyaring kepada Adipati Surengpati, Saudara Surengpati, kita semua dahulu kalah seurat dengan Kasan Kesambi. Inilah kesempatan yang baik untuk menjajal kegagahannya. Kalau kau takut gertakan bangsa perempuan ini, biarlah aku yang menjajal. Mendengar ucapan Kebo Bangah, hati Adipati Surengpati seperti terbakar. Dasar hatinya mau menang sendiri, maka sedetik ia berpikir cepat. Pengeroyok Pringgasakti kurang dua. Selintas pandang tahulah dia, bahwa Pringgasakti tak perlu dikhawatirkan. Dia pasti bisa memenangkan. Karena itu dengan mata tajam ia berkata kepada Gagak Handaka. Kalian tak usah mendengarkan obrolan kucing itu. Biarlah kucing-kucing tak berharga itu belajar kenal dengan muridku.
Bukan main mendongkolnya hati Jaga Saradenta disebut seekor kucing. Tetapi Adipati Surengpati terlalu gagah baginya. Seumpama hendak menuntut kehormatan, merasa diri tak mampu. Maka ia hanya memaki-maki kalang kabut. Selagi begitu, Adipati Surengpati mengibaskan lengannya. Jaga Saradenta terpental mundur 10 langkah dan berdiri dengan sempoyongan. Pada detik itu juga, Gagak Handaka memberi isyarat kepada adik-adik seperguruannya. Mereka lantas saja menempati suatu kedudukan yang sudah terlatih. Sayang, jumlah mereka kurang 1. Andai kata Wirapati pada saat itu berada di situ, kedudukannya kian kokoh. Meskipun demikian, Adipati Surengpati nampak sungguh-sungguh. Dahulu dia pernah merasakan hebatnya tenaga ilmu Pancawara. Kini jumlah mereka 4 orang. Pastilah tenaga mereka jadi 2 kali lipat. Saudara Kebobangah, betapa juga, Kiai Kasan Kesambi bukan orang sembarangan. Kau percaya tidak? Katanya dengan tertawa. Mendadak saja, ia terus melompat dan mengirimkan gempuran. Adipati Surengpati berkelahi dengan menggunakan ilmu sakti Witaradya. Setiap geraknya disertai angin berdengungan. Murid-murid Kasan Kesambi tak berani lengah sedikit pun. Mereka bergeser saling bergantian dan melepaskan pukulan menggeledek. Adipati Surengpati pernah merasakan betapa hebat pukulan ilmu Pancawara. Maka ia tak berani gegabah menangkis atau memapaknya. Dengan suatu kelincahan luar biasa cepat, ia mengelak dan membalas lontaran pukulan pendek. Gerak-geriknya hati-hati. Jauh berbeda dengan sikap yang angkuh, sombong dan tinggi hati. Aji. Hebat tidak ayahku, bisik Titisari bangga. Gadis itu diam-diam memperhatikan ilmu kepandaian ayahnya. Dahulu dia membandel sewaktu diajari ayahnya. Kini setelah menekuni ilmu warisan Bende Mataram, barulah sadar bahwa ilmu ayahnya termasuk suatu ilmu tinggi. Gerak-geriknya lincah. Dari kosong menjadi berisi. Begitu sebaliknya dari berisi, tiba-tiba menjadi kosong. Di samping itu cepatnya luar biasa. Tubuh ayahnya berkelebatan. Jubah abunya berkibar-kibar bagai mega hitam datang bergulungan. Setiap kali berkelebat, selalu meninggalkan suara dengungan. Bumi sekitarnya seolah-olah ikut berderak-derak. Dalam pada itu mata Sang Aji seperti terpaku. Sesudah menekuni sejenak, mendadak ia menghela napas. Pikirnya dalam hati, mereka hanya bergurau saja. Pukulan dan daya tahan ilmu Pancawara hebat tak tercela. Tetapi mengapa keganasannya begitu menjadi beku? Sewaktu menerjang Adipati Surengpati, bukankah harus disertai desakan melipat? Dengan begitu, Adipati Surengpati tak bisa lagi memamerkan kegesitannya. Paman Gagak Handaka dan Paman Ranggajaya mestinya harus melepaskan pukulan lurus. Dan Paman Bagus Kempong mencegat silang melintang. Dengan begitu pukulan Paman Suryaningrat akan dapat memukul dada dengan tepat. Adipati Surengpati pun kenapa mengobrol tenaga yang tiada gunanya? Dengan menekuk kaki dan melontarkan cengkeraman, bukankah sudah cukup membubarkan garis pertahanan ilmu Pancawara? Penglihatan Sang Aji adalah salah. Mereka sebenarnya bertarung dengan sungguh-sungguh. Setiap serangan dan pertahanan mereka terbersit dari suatu perhitungan dengan pertaruhan nyawa. Soalnya, Sang Aji kini sudah mengantongi ilmu tersakti di dunia. Nilainya jauh lebih tinggi dari semua tipu muslihat ilmu Pancawara dan Witaradya. Kelemahan-kelemahan yang dilihatnya adalah reaksi ilmu sakti yang dengan sekali melihat bisa mengeluarkan tipu-tipu jauh lebih tinggi dan cepat secara otomatis. Sama halnya seperti burung Garuda terbang di angkasa menyaksikan pertarungan singa dan harimau di daratan. Dan burung itu berpikir, aneh. Kenapa tidak terbang di udara saja dan menyambar dari atas? Dengan cara begitu bukankah akan menang dengan segera? Dengan sendirinya Garuda itu tak tahu bahwa singa dan harimau adalah binatang daratan. Betapa mungkin bisa terbang ke angkasa. Dalam pada itu mendadak saja ia melihat Suryaningrat terhuyung-huyung. Murid Kiai Kasan Kesambi yang termuda itu berkunang-kunang matanya melayani kecepatan Adipati Surengpati. Kepalanya pusing. Dunia seolah-olah jungkir balik. Melihat Suryaningrat tak tahan menghadapi Adipati Surengpati, Gagak Handaka menggeser ke samping melindungi adiknya seperguruan. Dengan gagah ia mengambil sikap bertahan, sedangkan Ranggajaya dan Bagus Kempong tetap menyerang dengan menyekat gerakan lawan. Bersambung ke bab 106. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.